Nah, kita lanjutkan cerita solo levelingnya nakama. Darah mengalir di antara puing-puing markas Will Scavenger sendiri. Thomas Andre, sang raja baja tersebut, hunter kelas nasional terkuat Amerika, terjatuh dengan tubuh yang hancur nih. Napasnya tersengal, mata yang melebar dalam ketidakpercayaan. Golomnya itu akhirnya dibuat habis hancur oleh Jinwo. Di depannya pria dengan tatapan dingin itu berdiri tegak, memang marah besar dengannya. Jinwo benar-benar luar biasa tuh. Awalnya ini seharusnya jadi penyelesaian cepat nih. Thomas yakin dirinya hanya perlu satu serangan untuk menemukan pemuda tersebut, tapi kenyataannya dialah yang terjungkal sekarang. Dia akhirnya dipermalukan. Nama besar hunter nasional itu takluk oleh seorang hunter rank S yang sekarang itu viral di Korea sendiri dan di dunia guild internasional. Nah, Thomas kemudian mungkin akan bertransformasi ke mode beastnya, lalu menghadapi sang Shadow Monarch karena efek kemarahan karena Hwang Dongsu itu akan menjadi kemelut dan juga akhir dari kejayaannya. Solo leveling cerita ini bakalan lebih mengesankan lagi. Nah, kita mulai lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini sob. Selain dari Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lain. Jadi kita tunggu kalian muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Nah, seperti biasa sob, kita akan berikan penggambaran poin-poin dalam video ini terlebih dahulu. Pertama, Thomas Andre terlempar dari serangan Jinwo. Hunter terkuat Amerika itu terpental seperti boneka rusak, bikin seluruh Will Scavenger itu shock nih. Dua pasukan bayangan versus barir sihir, Aegis, Iron, Tusk, dan lain-lain itu dikerahkan, tapi di halo barir kuning emas Will Scavenger. Sampai-sampai mereka itu membuat Thomas itu kerepotan. Ketiga, dagger tak mempan. Serangan senjata Jinwo itu sebenarnya nyangkut di badan base mode dari Thomas nih. Itu merupakan salah satu plot twistnya. Keempat, Jinwo itu menggunakan Ruler's Authority. Thomas tiba-tiba lumpuh kena tekanan skill itu, lalu diajar combo pukulan sampai muntah darah. Kelima, capture bola lubang hitam dari Thomas sendiri. Skill penghisap yang menyedot semua Shadow Army itu, tetapi Jinwo itu lolos menggunakan teleport. Serangan itu benar-benar luar biasa. Keenam, tangan Thomas itu akhirnya hancur. Pukulan balik Jinwo itu akhirnya membuat tangan Thomas itu remuk tuh di sana. Dia kemudian mengatakan jika Thomas terus ngotot, Jinwo itu akan malah menghancurkannya lebih banyak lagi. 8, Adam dan juga Michelle tuh datang dan kemudian mereka tuh langsung ketar-ketir tuh. Sementara ke-9, akhirnya Hwang Dongsu itu lenyap dan dihidupan lagi menjadi bayangannya bernama Grid. Pasukan bayangan baru telah lahir, naik Commander rank Ace yang serakah tuh. Dari sini ceritanya dimulai dan kita akan jelaskan poin-poin tersebut. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan para hunter Will Scavenger yang sedang dikejutkan saat menyaksikan ketua Master Thomas yang tiba-tiba terpental dengan keras ke arah mereka nih. Mereka melihat hasil tersebut tentu dikejutkan hingga langsung menanyakan kepada Thomas apakah ia baik-baik saja. Namun berbeda dengan beberapa tim pengawas yang terlihat sangat panik ya, hingga takut karena mungkin mereka sudah mengetahui dengan kejadian tersebut. Betapa paniknya mereka hingga menyuruh para hunter dan tim pengawas lain untuk secepatnya pergi menjauh dari Thomas. Di sisi ini Jinwo sudah manggil pasukan prajurit bayangannya si Aegis tersebut dan juga Naga Kaisar. Ia seketika langsung menyuruhnya ngebawa Jinho ke tempat rumah sakit terdekat. Pastikan mendapatkan perawatan yang benar. Setelah kepergian mereka, tiba-tiba Jinwo kembali ngebangkitkan semua pasukan prajurit bayangannya, kecuali kehadiran Beru sebagai bentuk perlawanannya melawan Thomas Andre. Begitupun dengan Thomas dan semua para hunter Will Scavenger yang juga sudah siap nih menyatakan perlawanan kepada Sung Jinwo. Karena menurut Thomas hanya ada satu cara untuk membalikkan kebanggaannya. Namun bukannya itu saja, Thomas juga telah berniat untuk ngebunuh Sung Jinwo karena ia berpikir Jinwo itu adalah hunter kuat yang mungkin menjadi lawan yang sangat layak untuk dihadapi. Saat peperangan besar di antara mereka akan dimulai, Thomas lagi-lagi kembali memperingati Jinwo untuk mengakui kesalahannya saja dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun setelah meringatinya itu, tiba-tiba Thomas dia sangat kesal karena Jinwo itu mengacungkan jari tengah padanya. Melihat hal tersebut, akhirnya kemudian pecahlah perang di antara mereka. Thomas dia sangat marah, mungkin telah kehabisan kesabaran. Akhirnya dia meladeni Jinwo tersebut. Ia kembali memberitahukan pada Jinwo yang disambut dengan memancarkan aura kekuatan hingga mungkin perubahan kepadanya menjadikan telah sangatlah kekal.
kau pasti akan menyesal karena telah ngebuang kesempatan terakhirmu. Di sini tim pasukan prajurit bayangan Jinwo mereka dipimpin oleh Iron yang sedang menunggu aba-aba dari Jinwo sendiri. Begitu juga dengan para Hunter Guild Scavenger yang juga menunggu aba-aba dari Thomas Andre. Setelah bertatapan dalam waktu beberapa detik saja, peperangan pun pecah dan langsung saja dimulai dengan Jinwo yang mendahulukan menyuruh pasukan prajurit bayangan langsung menyerang para Hunter Guild Scavenger. Di sisi ini, tim Guild Scavenger mereka sengaja menunggu kedatangan prajurit bayangan Jinwo dengan menodongkan senjata perisai sihirnya yang bentuk seperti sebuah barir hingga memancarkan cahaya berwarna kuning emas nih. Saat pasukan prajurit bayangan Jinwo akan hampir mendekati para Hunter Guild Scavenger hingga sudah bersiap untuk melancarkan serangannya, tiba-tiba mereka dengan mudahnya terbantai dengan kemunculan Thomas yang terus-menerus menerobos maju untuk mencari keberadaan Jinwo. Saat Thomas tidak melihat keberadaan Jinwo, melainkan prajurit bayangannya yang berada di hadapannya sudah bersiap melancarkan serangan tersebut kepada dirinya. Thomas pun langsung kembali bergegas melancarkan serangan tersebut yang berupa sebuah lompatan hingga berhasil menembus kepala dari Thor sendiri. Dengan mudah kemudian berkata dalam benaknya, mereka ini tak akan sanggup menghentikanku. Setelah Thomas berhasil menumbangkan salah satu prajurit bayangan dari Jinwo tadi yaitu Tas, ia pun lalu kembali bergerak mencari keberadaan Jinwo. Di sisi ini Jinwo yang sedang membantai para Hunter Guild Scavenger dengan mudah tiba-tiba dirinya sudah didatangi oleh Thomas Andre. Dengan kemampuan tersebut Thomas melihat momen itu nih, dengan tatapan yang begitu tajam langsung maju menyerang Jinwo sendiri. Saat dirinya sudah hampir mendekati Jinwo, tiba-tiba terhadang dengan kemunculan salah satu pasukan prajurit bayangan Jinwo, yakni Iron yang mencoba untuk menyerangnya. Tapi ya hanya dengan satu serangan pukulan saja, lagi-lagi dengan mudahnya Thomas Andre kembali berhasil menumbangkannya. Hanya saja saat dirinya kembali melihat Jinwo, tiba-tiba Jinwo seketika sudah menghilang. Hilangnya Jinwo bukan karena mencoba untuk kabur ya, melainkan langsung menyerang Thomas, dan benar saja seketika Jinwo sudah berada di samping Thomas Andre hingga langsung melancarkan serangannya dengan menggunakan salah satu item senjata daggernya. Saat dirinya sudah mulai melancarkan serangan tadi kepada Thomas, tiba-tiba dirinya dikejutkan saat melihat serangan daggernya yang tidak mempan sama sekali ke badan Thomas Andre. Bahkan dengan tergoda sedikit pun tentu tidak bisa sama sekali. Thomas yang telah menyadari hal itu tentu langsung kembali menyerangnya yang berupa sebuah serangan pemukulan hingga berhasil mengenai Jinwo dan terpental dengan begitu jauh. Ia kemudian memberitahukan kepada Jinwo mengenai Jinwo yang terlalu meremehkan kekuatan hunter kelas nasional seperti dirinya. Setelah mengatakan itu, ia pun lagi-lagi kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan sihir kekuatan yang bernama Telekinesis. Itu berubah sebuah serangan sihir kekuatan yang bisa menarik Jinwo ke hadapannya. Tentu dong melihat Jinwo yang terlihat agak panik dengan sombongnya itu, Thomas kembali memberitahukan kepada Jinwo harus tahu kekuatan di antara mereka seperti jurang atau keputusasaan. Mendengarkan hal ini ya, tentu kesombongan yang dikeluarkan Thomas itu tentu membuatnya sangat kesal. Kemudian Jinwo ngebalasnya dengan juga menggunakan skill kekuatan yang berupa bisa membuat Thomas Andre tertekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Thomas yang mendapatkan serangan dari Jinwo seperti itu tentu dikejutkan. Kemudian dengan paniknya masih aja bisa untuk berkata di dalam benaknya, apakah ini dia berusaha menghancurkanku seperti ini? Ini seperti aku tidak bisa dibuat bergerak sama sekali. Hingga di momen tersebut Jinwo seketika kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pemukulan dan berhasil untuk mengenainya. Betapa kuatnya serangan pukulan dari Jinwo sampai membuat Thomas muntah darah hingga kembali terpental nih. Dengan begitu jauh itu, Thomas yang telah menyadari dengan dirinya yang telah berdarah oleh serangan pukulan dari Jinwo tadi tentu dong dikejutkan. Tiba-tiba ia kembali datang oleh Jinwo hingga kembali melancarkan serangannya lagi yang berupa serangan pukulan berangkai beruntun. Dengan disambut dia mengembalikan perkataan dari Thomas Andre. Apa kata-katamu tadi? Ini sepertinya lemah sekali. Dia serius melawannya dengan mengaktifkan kekuatan pamungkasnya nih, berubah membuat terlapisi oleh armor layaknya seperti Power Ranger tuh. Dan saat itu Jinwo sendiri mereka berada di antara 5 hunter tersebut. Mereka berada adalah hunter tingkat nasional. Thomas Andre juga termasuk. Namun bagi Jinwo, kekuatan adalah sebuah titipan dan tidak peduli dengan siapapun yang dia lawan. Dari situlah ia terus maju dan maju untuk mengalahkan lawannya. Sampai saat dirinya hampir untuk mendekati Thomas Andre, tiba-tiba dirinya kembali dikejutkan dengan melihat Thomas yang sudah bersiap melancarkan serangannya kepada Jinwo. Serangan berupa sebuah hantaman yang sangat kuat tuh. Betapa kuatnya serangan tersebut tadi dari Thomas sampai membuat sebuah letusan batu berkeping-keping dengan begitu mengerikan.
Nah, dengan Jinwoo yang memiliki kekuatan skill kecepatan assassin tersebut tuh dia memang dengan mudah berhasil menghindarinya ya. Akan tetapi setelah berhasil menghindari serangan dari Thomas Andre, Jinwoo kembali dikejutkan dengan dirinya yang melihat Thomas Andre menggunakan skill kekuatannya bernama Capture. Nah, kekuatan Capture itu berupa skill yang bisa membentuk bola sihir di telapak tangannya. Di sisi Hunter Elite Guild Scavenger yang tidak sangat panik hingga merasakan ketakutan, mereka pun tentu berniat nih ngecoba untuk menjauh karena mereka mungkin telah mengetahui dengan kekuatan tersebut Thomas adalah kekuatan yang bisa menghisap siapapun di dekat mereka. Benar saja, kekuatan Capture dari Thomas itu seketika membentuk sebuah bola besar berwarna kuning emas. Itulah seperti sinar matahari hingga di momen tersebutlah semua pasukan prajurit bayangan Jinwoo langsung terhisap. Nah, Jinwoo yang kembali melihat kekuatan dari Thomas tentu dibuat tercengang dong. Kemudian berkata dalam benaknya, sungguh kekuatan yang hebat. Itu seperti lubang hitam black hole. Kalau bukan Rulers Authority tersebut, dia pasti sudah terserap pula. Nah, setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Jinwoo kembali dikejutkan dengan melihat Thomas yang sudah bersiap melancarkan serangannya lagi menggunakan kekuatan sihir bola raksasa yang tadi ya ia buat. Nah, benar saja, seketika itu pun ia langsung kembali melancarkan serangannya menggunakan bola tersebut. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Pancaran cahaya aja bisa membuat sangat seterang itu. Nah, tiba-tiba dia kembali dikejutkan dengan melihat Jinwoo yang lagi-lagi berhasil menghindari serangan dengan sangat mudahnya. Tentunya nakama menyadari momen tersebut, Jinwoo menatanya dengan begitu tajam hingga momen kembali dia menyerang lagi, dan itu akan menjadi perlawanan yang sangatlah luar biasa. Para Hunter Elite sendiri dari Guild Scavenger terlihat begitu panik lagi dan lagi. Mereka segera ngebawa para hunter lain yang terluka secepat mungkin. Mereka berniat untuk pergi menjauh dari Guild Master Thomas Andre mereka yang sudah melesat ke atas arah Jinwoo. Dia melancarkan serangannya sudah hampir untuk mendekatinya. Tiba-tiba nakama seketika itu dia dibuat tercengang saat melihat Jinwoo yang menahannya hanya dengan menggunakan salah satu kakinya saja. Setelah itu Jinwoo lanjutkan dengan sebuah serangan pendorongan sampai membuat Thomas Andre lagi-lagi dibuat terpental, hingga di momen tersebutlah Thomas Andre kembali menggunakan skill Capture berupa sebuah skill sihir yang bisa menarik Jinwoo sendiri ke arahnya. Ia yang telah menyadari hal tersebut, ia pun langsung menariknya dengan menggunakan skill Ruler Touch-nya itu. Hingga di antara mereka dibuat tarik-menarik nih, layaknya seperti magnet tersebut. Itulah Jinwoo kemudian melanjutkan dengan persiapan serangannya. Ia memukul sebagai bentuk perlawanan kepada Thomas Andre yang juga telah mengetahui hal tersebut. Pertempuran keduanya sangatlah mengesankan. Jinwoo sedang menariknya, ia pun begitu menyadari dengan adanya niatan dari Jinwoo sendiri sebagai perlawanan untuk saling baku hantam. Pukulan terjadi di antara mereka nih. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Jinwoo dengan mengaktifkan skill kekuatan bernama Reinforcement tersebut, mereka pun langsung melancarkan serangan itu masing-masingnya. Sebuah serangan pemukulan yang sangat kuat hingga mengerikan, yang betapa kuatnya pukulan dari mereka sampai membuat sebuah pancaran cahaya sangatlah terang. Nah, hingga di momen tersebut nakama, Thomas lagi-lagi kembali dikejutkan saat melihat salah satu tangannya itu seketika dihancurkan dengan serangan pukulan yang dikeluarkan oleh Sung Jinwoo. Momen ini dirinya itu sangatlah shock berat nih, karena Jinwoo itu ternyata luar biasa seperti itu. Jinwoo yang sangat mudah untuk menghindarinya tiba-tiba sudah berada di muka Thomas. Ia langsung saja kembali melancarkan serangannya lagi yang berupa sebuah serangan penghantaman menggunakan salah satu kakinya. Momen tersebut Jinwoo seketika berhasil ngebuat sebuah retakan dalam tubuh Thomas Andre. Nah, kita melihat bagaimana Mikhail dan Adam itu bersama rekan-rekan lainnya yang berada datang ke tempat kejadian hingga langsung menyaksikan pertempuran besar itu ya. Mereka tahu dan dikejutkan hingga bertanya-tanya, ya ampun, monster macam apa dia itu sampai bisa mengeluarkan energi sihir sebesar itu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Mikhail menyuruh Adam untuk mempersiapkan dirinya menghentikan perkelahian mereka. Namun mereka kembali dikejutkan saat melihat Hunter Thomas sedang disisa oleh Jinwoo. Mereka yang melihat momen tersebut hingga merasakan kepanikan luar biasa. Tentu itu jarang sekali terjadi. Thomas Andre akhirnya babak belur. Ia telah lama menjadi hunter nasional, tetapi dibantai oleh hunter dari Korea sendiri, Sung Jinwoo. Dengan sangat sadis itu, serangan-serangan itu tidak bisa ditahan oleh Thomas. Tidak bisa untuk berkutik sedikit pun nih. Dia terus-menerus mendapatkan serangan pukulan dari Sung Jinwoo dan akhirnya badannya pun remuk redam nih. Salah satu tangannya sudah dihancurkan oleh Sung Jinwoo. Dia mencoba untuk bangkit lagi ya. Setelah dihancurkan seperti itu, Thomas Andre kemudian itu menatapnya dengan serius. Nah, di sini Jinwoo itu sempat menjawab perkataan dari Thomas Andre, kembali menghantamnya secara keras diiringi sebuah tatapannya yang sangat mengerikan. Dia berkata lagi, sudah kubilang, bukan masalah sepertimu, masa bodoh dengan orang sepertimu, Thomas Andre. Pukulan tersebut tiba-tiba disoraki Adam yang menyuruhnya untuk berhenti. Jelas dalam memberikan hal itu, Jinwoo bersedia mengakhiri pertandingan melawan Thomas Andre
sekali yang babak belur seperti itu Akan tetapi dengan angin dari pukulan yang begitu kuat itu, dirinya kemudian tiba-tiba membuat perlindungan kekuatan sihir dari Thomas nih. Dia yang seketika hancur dan berkeping-keping tersebut, Thomas merasakan hal itu seketika langsung saja kembali mohon kepada Jinwo untuk menghentikan serangannya. Ia juga mengakui dengan kekalahannya melawan Jinwo. Kemudian berkata dalam benaknya, ada berapa banyak hunter yang bisa melakukan tindakan seperti itu. Sedari awal memangnya ada yang bisa seperti ini. Itu kemudian menjadi salah satu pertarungan epik dalam pertemuan guild internasional itu, nakama. Nah, setelah saat itu hunter healer yang sudah mencoba menyembuhkan Thomas Andre memberitahukan kepada Adam mengenai dengan dirinya yang tidak bisa untuk menyembuhkan Thomas hanya dengan sendirian. Bukan hanya itu aja, ia kembali memberitahukan kepada Thomas mengenai semua tulang-tulang badannya itu sudah hancur. Dengan darah yang sudah habis itu, dia bisa bertahan selama ini karena dirinya adalah seorang hunter tingkat nasional. Jika hunter lebih bawah daripada Thomas Andre, itu pasti akan langsung lenyap ketika bertarung menghadapi Sung Jinwo. Benar-benar serangan luar biasa. Nah, di sini itu kita melihat ya bagaimana Adam White itu tiba-tiba didatangi oleh bawahannya untuk memberitahukan mengenai Hwan Dongsu yang tergeletak tidak bisa bernafas. Dengan jantungnya tidak bisa lagi untuk berdetak, bahkan dirinya juga kembali memberitahukan kepada Adam dirinya tidak melihat hunter Sung Jinwo. Sementara itu nih, Jinwo sendiri sudah berada di Korea itu dengan berpindah tempat menggunakan skill Shadow Exchange-nya. Dia sudah mensummon kematian Hwang Dongsu dan ia pun juga langsung memberitahukan kepada Dongsu mengenai tempat sekarang itu adalah kota Seoul, sebuah negara Korea. Bukan hanya karena itu, Jinwo sudah memberikan kepada Dongsu mengenai prajurit bayangan Beru yang sudah berada di Amerika untuk menyembuhkan Jinho sendiri. Sekuat tenaganya, namun setelah memberitahukan tentang itu ya, tiba-tiba Dongsu kemudian memanggil Jinwo dengan sebutan Sang Raja. Dia mohon kepada Jinwo untuk memberikannya sebuah nama dengan level 1 rank kelas naik commander, dan dengan itu namanya akhirnya dipanggil sebagai Green. Itulah yang menjadi momentum titik baliknya, nakama. Kalau mau disimpulkan, memang pertarungan itu bukan hanya sekedar dua luar biasa. Deklarasi kekuatan Sung Jinwo sebagai penguasa baru dunia hunter sendiri. Thomas Andre, sang raja tersebut yang tak terkalahkan sebelumnya, dihancurkan secara fisik dan mental. Tangannya tuh hancur loh. Jika tidak Thomas Andre pasti juga langsung kok itu. Pukulan membuktikan satu hal, bahwa kelas nasional bukanlah ukuran untuk monster seperti Sung Jinwo. Yang tersisa sekarang ini, Thomas Andre terkapar seumur hidupnya dan juga kalah tuh. Justru ini menjadi persekutuan dengan Jinwo yang akhirnya menjadi momentum menarik ke depannya. Untung aja Thomas Andre itu cukup berhati besar ya untuk menerima kekalahan. Jika tidak, Jinwo pasti akan menghabisinya lagi. Nah, kemudian lahirnya Green itu, Hwang Dongsu yang mati dibangkitkan jadi Night Commandernya, itu menjadi tanda bahwa kekuatan Sung Jinwo makin tak terbendung lagi. Dunia hunter akan gempar setelah ini. Dan pertanyaan terbesarnya, jika Jinwo bisa hancurkan Thomas Andre begini mudahnya, siapa yang bisa menghentikan dia saat benar-benar serius nanti sebagai bagian dari hunter nasional? Nah, kalian sendiri ada jawaban nggak tentang hal itu? Jika kalian ada, tolong komentar di bawah sini, oke? Aja tanyakan nakama, feel free tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.